Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai model terakhir yang saya sampaikan terkait permodelan pada data time series. Apa itu modelnya? Yaitu model yang kita bangun itu adalah ARDL atau yang disingkat dengan Auto Regressive Distribute Like Model. Nah, dari kalimat sini berarti kita sudah bisa memahami jika kita membangun suatu model. Misal Y, X1, dan X2 misal. Ini adalah model sederhananya. Lalu kita rubah ke model ARDL sehingga menjadi Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 Y T-1 YT tambah beta X1T tambah beta X1T-1 tambah beta X1T-2 tambah beta X2T tambah beta X2T-1 tambah error term. Oke. Apa yang dimaksud dengan autoregresif? Yang dimaksud dengan autoregresif itu adalah ketika ada lag dependent. Nah, ini. Jadi kita bisa melihat bahwa variabel Y di sini juga memiliki variabel independennya yang menggunakan lag minus satunya di sini. Nah, inilah yang disebut dengan auto regresif. Lalu apa yang dimaksud dengan distribute lag model? Perhatikan di sini teman-teman. X1 di sini memiliki berapa lag ini? Ada 2 ya. Ini dinotasikan dengan 2. Sedangkan X2 ada berapa Mas Fuad? Ya, berarti ada berapa? Ada 1. Nah, inilah yang dimaksud dengan distribute lag model, di mana setiap variabel independen itu memiliki different lag. Nah, jadi ada perbedaan lag pada variabel independennya. Nah, inilah yang membedakan dengan model yang sudah kita bangun sebelumnya. Baik itu di ECM, VAR, maupun VECM. Ya, di mana pada model tersebut itu lag-nya sama untuk independennya. Tetapi untuk autoregresif, independennya bisa memiliki perbedaan lag. Nah, kalau teman-teman membangun model ARDL, teman-teman pasti akan mendapatkan itu penelitiannya dari Pesaran dan Shin tahun 1999 dan Pesaran dan lain-lain dan teman-temannya itu pada tahun 2001. Nah, penelitian ini sudah dikembangkan jauh sebelumnya oleh Pesaran dan Shin dan Pesaran et al. Ya. Apa yang dikembangkan? Apa yang dikembangkan oleh Pesaran ini? Oke. Di sini ada beberapa keuntungan penggunaan ARDL. Ya, keuntungan menggunakan ARDL pertama, nah di dalam model ARDL ya, itu bisa digunakan dengan gabungan ya, mixture atau gabungan dari variabel yang stasioner di level ataupun yang stasioner di first different atau bahkan non stasioner. Contoh X, Y, X1, X2. Ini stasioner di level, tapi tidak stasioner di first different. Ini stasioner, tidak stasioner di level, tapi stasioner di first different. Ini bahkan tidak stasioner semuanya. Nah, ini bisa kita gunakan menggunakan model ARDL. Tetap bisa kita gunakan variabel ini, tapi dengan metode ARDL. Ini yang paling utama. Ya, jadi penggunaan ARDL itu ketika ada variabel yang gabungan antara stasioner di level maupun first different atau bahkan yang non stasioner. Ya, seperti itu. Yang kedua, terdapat perbedaan lag.
terdapat perbedaan lag pada variabel independen. Nah, ini terdapat perbedaan lag pada variabel independen. Lalu yang kedua, ini modelnya simple, sehingga mudah diinterpretasikan. Nah, seperti ini. Ini adalah keuntungan ketika kita menggunakan model ARDL. Jadi, dari sekarang teman-teman sudah mendapat gambaran. Karena semua model sudah saya sampaikan teorinya. Sehingga teman-teman mudah ketika ingin membangun dengan model apa dari data yang sudah dimiliki. Apakah ECM, VAR, atau struktural VAR, lalu VECM, dan ARDL ini. Ya. Tetapi di sini karena model ARDL itu memiliki perbedaan lag, ya, ada perbedaan lag, maka yang perlu kita perhatikan itu adalah nilai kointegrasinya. Nah, nilai kointegrasinya menggunakan apa? Yang namanya bound test. Itu yang pertama. Jadi karena ada perbedaan lag, maka kita harus menggunakan pendekatan uji kointegrasi juga, tetapi menggunakan pendekatan bound test. Uji bound ya. Perbedaan lag ini nanti akan menghasilkan nilai P, Q, R, S, V. Nah, ini nanti mungkin lagnya berbeda-beda. Ya, misal Y, X1, X2. Seperti yang saya jelaskan tadi, berarti mungkin nanti modelnya adalah 2, 1, 0, 0. Nah, seperti ini. Karena variabel X1 memiliki 2 lag, X2 hanya memiliki 1 lag, dan sisanya adalah 0. Kalau ada variabelnya lebih dari 2 variabel independen, contoh seperti itu. Ya. Ini terkait dengan permodelannya. Selanjutnya, selain melihat uji bound, di sini juga memperhatikan nilai ECT. Ini kurang lebih seperti yang kita pelajari di ECM kemarin ya, yaitu error correction term. Oke, syarat dari ECT kemarin apa? Syarat diterimanya ECT itu pertama, nilai koefisien harus apa? Minus. Negatif. Lalu nilai probabilitas dari ECT harus apa? Nah, betul sekali ya, di bawah 0,05. Begitu juga dengan ARDL nanti ketika kita ingin menguji error correction termnya, itu syarat ini harus diterima. Okay. Seperti yang kita ketahui, untuk mendapatkan nilai ECT misal dari model ini, ya itu kan rumusnya adalah delta YT sama dengan beta 0 tambah sigma P I sama dengan 1, beta 1 delta YT minus 1 ditambah, ini masukkan yang Q, berarti sigma 1, Q I sama J sama dengan 0, yaitu beta 2 delta X T min J, ya, ini J-nya ini bisa lag-nya 2, 3, 4 ya. Lalu ditambah, kita masukkan ini R, yaitu JK sama dengan 0, beta 3 delta X2 T min K tambah error term. Ya, ini kalau misal kita menggunakan 2 variabel independen. Nah, ini adalah rumus untuk mendapatkan nilai ECT. Dan syaratnya tadi nilai koefisien harus minus, lalu nilai probabilitas itu harus di bawah 0,0. Oke. Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan pada model ARDL? Model ARDL ini cukup tricky. Langkah pertama kita melakukan estimasi ARDL. Selanjutnya, setelah kita mengestimasi model ARDL, langkah selanjutnya kita melihat
optimum lag. Berapa sih lag yang optimal dapat kita gunakan? Seperti yang kita ketahui tadi, untuk mendapatkan nilai lag yang optimal, kita bisa menggunakan pendekatan AIC, SC, maupun BC. Yaitu apa? Archaic Information Criterion, Source Information Criterion, sama Bayesian Information Criterion. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan panjang lag yang dibutuhkan, kita dapat tulis rumusnya di sini, yaitu delta YT sama dengan beta 0 tambah sigma P I sama dengan 1 beta 1 YT minus 1 ditambah sigma Q J sama dengan 0 beta 2 X2 T min J tambah sigma R K sama dengan 0 beta 3 X1 ini. Ini X2 T min K. Nah, ini sekarang baru kita masukkan ya. Yaitu apa? Omega 0 YT minus 1 ditambah omega 1 yaitu X1 T minus 1 ditambah omega X2 T minus 1 tambah error term. Nah, seperti yang kita ketahui di sini ya, yang saya kotakin ini. Ini adalah untuk menentukan panjang lag tersebut. Ya. Panjang lag ini ditentukan dari apa ini? Bisa menggunakan pendekatan AIC, lalu BC maupun Source Information Criterion. Ini terkait dengan pengujian dari panjang lag yang digunakan. Mana yang paling bagus, Pak? Ini boleh mana aja. Karena di dalam ARDL ini cukup simpel. Pendekatannya kurang lebih hampir sama nanti. Baik AIC, SC maupun BC tersebut. Lalu yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, kita melihat nilai ECT-nya tadi. Seperti yang kita ketahui, yaitu nilai koefisien harus negatif, lalu nilai probabilitas harus di bawah 0,05. Ini terkait dengan pengujian ECT. Rumusnya gimana ini? Rumusnya ini yang pertama tadi, tanpa menggunakan omega ini langsung error term. Jadi untuk memformulasi nilai error correction term, itu rumusnya seperti yang saya tulis tadi. Nah, setelah itu, karena model ARDL memiliki perbedaan lag di variabel independen, maka yang ketiga, kita bisa melakukan estimasi atau uji auto korelasi pendekatan LM test, Lagrange multiplier. Nah, ini adalah runtutannya. Ya, pertama melihat optimum lag, kedua lihat nilai ECT-nya, ketiga estimasi dari atau menguji autokorelasi, yang keempat yaitu adalah uji kointegrasi. Ini boleh mau dilakukan yang mana dulu antara 3 dan 4 nih. Boleh uji kointegrasi dulu, boleh uji autokorelasi dulu. Tapi kalau biasanya saya menggunakan model RDL, itu uji autokorelasinya akan saya taruh di paling belakang bersamaan dengan uji asumsi klasik biasanya seperti itu. Untuk uji kointegrasi kita menggunakan model bound test. Model bound test ini memiliki nilai atas dan memiliki nilai bawah. Apa yang dimaksud itu? Nanti nilai atas, nanti teman-teman nggak usah mencari di tabel uji bound, tapi nanti sudah di display oleh Hevius, sudah diarahkan oleh Hevius. Nilai uppernya biasanya di sini 5,49, nanti bisa di sini nilai bawahnya 3,49 dan seterusnya. Nah, syarat diterimanya kointegrasi itu nilai bound test harus di atas, tulis di sini ya. Nilai bound test harus di atas nilai upper maupun lower. Jadi nilai bound, misal nilai boundnya adalah 9,
6,37, berarti nilai bondnya sudah di atas nilai paling atas dan nilai paling bawah. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa terdapat kointegrasi. Jadi syaratnya apa? Harus nilai bondnya itu harus di atas nilai atas dan nilai bawah dari uji bond test. Ini terkait dengan pembentukan model dari kointegrasinya. Persamaannya ini kurang lebih sama uji bond ini dengan ini. Dicantumkan juga yang omega ini. Karena kenapa kita cantumkan omega? Karena yang diuji itu semuanya. Tidak hanya variabel independen tanpa lag, tetapi juga perbedaan lag ini kita uji dengan penggunaan bond test. Seperti itu. Apa sih gunanya kointegrasi? Uji kointegrasi itu digunakan untuk apa? Melihat keseimbangan pada jangka panjang. Nah, jadi gunanya uji kointegrasi apa? Untuk mendapatkan keseimbangannya pada jangka panjang. Tuh. Lalu yang terakhir, yang ke-6 ya, 5. Ini yang kelima itu kita melakukan namanya uji stabilitas. Uji stabilitas menggunakan apa? Yaitu kusum tes dan kusum rekursif residual atau Kusumki tes. Nah, jadi ada 2 uji stabilitas. Kenapa kita menuntut adanya uji stabilitas pada model ARDL? Karena perbedaan lag itu dapat menghasilkan nilai yang bias jika tidak stabil. Seperti itu. Sehingga uji stabilitas perlu kita terapkan yaitu dengan pendekatan Kusum tes dan Kusumki tes. Seperti itu. Itu untuk melihat diagnostik atau diagnosa dari stabilitas pada model ARDL. Dan yang terakhir 6, ya itu adalah asumsi klasik. Nah, ini asumsi klasik ini masih terjadi perdebatan. Apakah harus diterapkan apa tidak? Tetapi untuk saat ini, ya sebagai pengetahuan teman-teman, kita menerapkan asumsi klasik pada model ARDL. Karena model ARDL ini, kenapa saya minta terapkan uji asumsi klasik? Karena ada mixture tadi, atau gabungan antara variabel yang stasioner di level, yang stasioner di first difference, atau bahkan yang non-stasioner. Sehingga saya minta nanti ketika uji asumsi klasik diterapkan. Uji asumsi klasik bisa terdiri dari normalitas, lalu hetero, lalu auto ini ya, masuk ke sini. Ya, seperti itu. Untuk multicall tidak nggak masalah. Jadi hanya normalitas sama hetero dan autokorelasi. Itu terkait dengan pembentukan dari model ARDL. Nah, sekarang kita akan aplikasikan model ARDL dengan EFUSE.